Assalamualaikum everyone, welcome back with me Alia Reka Anjani. So, kali ini aku mau review isi Sesuk yang aku udah selesai baca. Aku seneng banget karena awalnya aku gak yakin aku mau baca horor. Tapi karena Bang Tere bilang ini horornya tuh enggak yang kayak selalu hantu gitu, dan Bang Tere juga bilang kalau beliau adalah penulis yang tentang yang mengandung nilai-nilai religius salah satunya gitu, maksudnya kayak yang ilmiah juga. Jadi kalau beliau nulis horor itu tuh nggak mungkin banget gitu. Maksudnya setelah aku baca nih ya, horor dalam novel Sesuk ini tuh gitu nggak yang mistis banget gitu. Aku ngerasa ada penjelasan ilmiahnya ya gitu. Jadi teman-teman yang penasaran gimana sih horor versinya Bang Tere gitu, ini adalah novel pertama Bang Tere genre horor. Ini genre baru. Jadi kan Bang Tere tuh terkenal sama sebagai gitu ya penulis lintas genre. Banyak banget yang beliau udah tulis, kayak science fiction, terus biografi, romance, ada action, ada, coba bayangin, serial anak, ada. Pokoknya aku suka dari Bang Tere itu banyak pilihan genre. Nah, yang pertama sih. So, kali ini aku mau review gitu penilaian aku terhadap novel Sesuk ini. Dari covernya dulu, teman-teman bisa lihat ini di ebook itu covernya versi yang rumah tua, hitam putih, dan ada foto sekeluarga ya, ayah, ibu, dan anak kecil. Oke, sebenarnya aku mau jelasin, tapi mohon maaf kalau misalnya ini spoiler ya. Jadi kenapa 3 orang doang, padahal di dalamnya tuh ada, di dalam ceritanya itu ada 5 orang. Jadi 3 orang ini sebenarnya udah nggak ada gitu. Tapi kalian harus baca sendiri tapinya gimana. Oke, jadi di sini tuh langsung aja ke sinopsisnya ya. Ini dari karangan aku sendiri setelah baca. Jadi sinopsisnya ini tentang satu keluarga yang terdiri dari 5 orang. Ayah, ibu, terus anak pertama cewek masih 12 tahun, SD kelas 6, namanya Gadis. Terus anak nomor 2 itu cowok, namanya Bagus, masih mau masuk TK gitu. Itu sekitar umur mungkin 6 tahun lah ya. Terus 6 tahun apa 5 tahun berarti ya, pokoknya pas umur mau masuk TK gitu. Nah, yang terakhir tuh Ragil namanya. Dia tuh masih udah bisa jalan, tapi masih, perkiraan aku sih sekitar setahun 2 tahun kayaknya. Soalnya nggak terlalu detail dijelasin gitu. Terus ayah ibunya ini kedua orang tua yang sibuk, yang suka ninggalin 3 orang anaknya itu. Terus si ayahnya ini pengusaha.
Nah, kalau misalnya si ibunya itu penyanyi sama pemain film terkenal. Makanya mereka sibuk banget. Dan ketika suatu kejadian gitu yang membuat ada suatu kejadian yang membuat mereka tuh pindah ke rumah tua di lereng bukit, itu tujuannya untuk si orang tuanya ini fokus ngurusin si anak-anak. Jadi itu inisiatif orang tuanya untuk pindah ke lereng gunung di rumah tua biar mereka bisa berlima fokus sama keluarganya gitu. Biar nggak sibuk-sibuk dengan dunia kayak bisnis, perfilman gitu. Jadi intinya pengen memperbaiki diri. Nah, pas di rumah tua itu di lereng gunung, mulailah beberapa konflik atau kejadian ya. Nah, kejadiannya tuh dari mulai rumah tuanya tuh ternyata ada ceritanya di balik rumah tua itu. Terus tiba-tiba setelah 3 bulan si orang tuanya ini kembali lagi tuh ke kerjaan semula dan ninggalin 3 orang anaknya di rumah tua itu. Coba bayangin. Mereka yang pindah situ pengen fokus dan mereka yang ninggalin juga. Itu masih anak loh, masih 12 tahun. Bayangin apa? Ya gak sih? Itu aku sedikit sedih sih maksudnya. Tapi serem juga, ya gak sih? Kalau kalian ngebayangin. Terus ya, setelah keluarga itu tinggal di rumah tua itu tuh banyak kejadian aneh. Kayak hewan-hewan tiba-tiba mati tanpa alasan. Gitu. Terus pohon tua berubah warna. Terus ada sumur tua. Terus ada waduk juga yang tiba-tiba berubah warna jadi merah darah. Nah, di situ tuh pokoknya detail kejadiannya kalian harus baca sendiri. Aku nggak bisa ceritain. Dan sampai puncaknya tuh ada kejadian si Bagus, anak keduanya, hilang gitu. Nah, ketika balik, dia tuh kayak berubah gitu. Kayak bukan Bagus yang asli gitu. Dan si Bagus ini karakternya jenius. Oh, si gadis ini dewasa banget. Ragil ini lucu. Nah, kalau karakter kedua orang tuanya tuh dua-duanya menurut aku ya sama-sama saling ego. Jadi mikirin kayak pekerjaannya terus nggak pernah nanya ke anaknya gitu. Ya nggak sih? Kasian banget gak sih? Mereka tuh kurang perhatian anak-anaknya tuh. Dan si orang tuanya ini nggak ngerti. Oke, sinopsisnya segitu aja. Di sini aku pengen nyebutin kalau halaman di sini ada 618 ya. Mungkin kalau versi buku cetak itu sekitar 300 berapa halaman gitu ya. Ini karena di ebook. Nah, kalau di ebook juga nggak ada kayak tulisan bab 1, bab 2, cuma kayak gini nih chaptersnya. Aku kurang tahu ya kalau yang buku fisik tuh kayak gimana. Iya ya, nah, seperti ini. Nah, di sini tuh aku udah simpan beberapa halaman di bookmarks yang mau aku sampaikan ke kalian. Di sini halaman-halamannya yang ada value-value-nya udah aku simpan. Yang pertama itu halaman
halaman 79. Di sini, maka hantu-hantu itu tidak akan mengganggu. Jadi lebih baik jangan dibicarakan, jangan dibahas, jangan diganggu. Maka mereka tidak akan mengganggu kita. Lagian memang banyak tempat di perkampungan ini yang ada penunggunya, sungai, waduk, sumur, itu biasa. Nah ini value-nya adalah kita tuh jangan terlalu membahas hal-hal, atau jangan juga mancing-mancing atau ganggu-ganggu kalau nggak mau diganggu. Kalau aku mikirnya sih kayak gitu ya. Nah selanjutnya di sini ada halaman kita lihat halaman 84. 5 hari terakhir ayah level berikutnya. Ayah akan mengecat ulang rumah kita, naik level, tidak hanya memperbaiki yang rusak, sekaligus renovasi. Wah, aku juga tertarik, bagus mulai berseru-seru. Usul warna cat merah, katanya. Aduh, dasar tukang heboh sendiri. Masa rumah kami dicat warna merah? Orangnya, usul dia lagi. Ibu menggeleng tertawa, itu sama saja. Tidak cocok, biru muda, kata ibu. Warna yang menarik. Ayah menoleh padaku, bertanya pendapatku. Nah, ini mencerminkan kepala keluarga, value-nya ya yang aku dapat. Bahwa dalam keluarga sebagai kepala, itu harus mendengarkan pendapat orang lain. Jadi, jangan asal menggunakan pendapatnya sendiri. Itu sih aku dapat. Ini ada sisi baiknya ayahnya, tapi setelah kejadian ini tuh dia lupa lagi sama janji-janji baiknya, janji nggak ninggalin anaknya gitu. Sebenarnya baik dan ngerasa bersalah pas anaknya si Bagus ini hilang, ngerasa bersalah kenapa ninggalin, terlalu sibuk tuh, dia tuh sebenarnya baik dan menurut aku bijaksana banget. Tapi ya pasti ada kekurangannya ya. Terus halaman 87. Di sini melihat gadis bule, kenapa Bagus itu tidak adil, Bagus menolak ketidakadilan di rumah ini. Ini dari kata-kata anak, makanya tadi aku bilang Bagus itu jenius. Ini salah satunya. Jadi itu tidak adil. Bagus menolak ketidakadilan di rumah ini. Ini tinggi banget untuk anak ukuran kelas 5. Kelas 5. Umur sebelum TK gitu, masuk TK aja belum gitu. Udah mengerti kosakata ini. Bahkan ntar ada kosakata yang tinggi banget dari Bagus. Dan kakaknya aja gadis tuh nggak nyangka si Bagus ini tahu kosakata itu. Banyak di kalian bakal menemukan setelah baca. Nah langsung ya halaman 104. Sini seharusnya Tono seperti ibunya. Perempuan bisa jadi kepala kampung. Nah di sini menyeratkan banget ya bahwa cewek itu ya bukan yang nggak boleh jadi kepala gitu, kayak jadi ketua. Masa cewek sih yang jadi ketua? Kadang sering banget kan orang mandang sebelah mata kayak gitu. Tapi ini tuh value yang menurut aku penting, bahwa perempuan juga bisa gitu jadi pemimpin. Buktinya ini di perkampungan yang rumah tua itu kan di perkampungan gitu. Nah itu yang jadi ketua kepala kampung itu cewek, namanya ibunya Tono. Nah selanjutnya halaman 174. Nih di sini ayahnya tuh merasa bersalah. Ayah minta maaf jika kemarin membuatmu menunggu di sekolah gadis. Ini aku juga kayak sempet
sedih. Bapaknya tuh gimana sih, gak usah janji gitu mau jemput kalau belum tentu, belum pasti gitu. Jadi kayak biarin aja gadis pakai sepedanya ke sekolah. Coba bayangin gadis pulang jalan kaki jauh dari sekolahnya karena ayahnya bilang mau jemput, ternyata enggak. Coba seandainya gadis gak mutusin buat pulang jalan kaki, dia bakal nungguin terus di sekolah. Padahal bapaknya baru pulang jam 2 malam. Aku sedih banget sih di situ kayak. Tapi tuh bertanggung jawab dan dewasanya sifat gadis tuh yang membuat dia nggak ngeluh. Dia tuh nggak pernah ngeluh walaupun di kayak gituin orang tuanya, membebankan segala urusan adik-adiknya ke dia tuh nggak ngeluh. Itu salah satu karakter yang keren banget dari gadis. Jadi kayak menyampaikan gitu ya ke pembaca bahwa anak pertama tuh ya memang harus bisa diandalkan gitu. Aku nangkepnya kayak gitu. Lanjut ke halaman 174. Nih, di sini kamu tahu gadis, kamu berbeda sekali dari anak-anak lain, spesial. Sejak bisa mandiri, kamu tidak mau merepotkan siapapun, bahkan saat ayah dan ibu sibuk bekerja, kamu sekalipun tidak pernah mengeluh. Ini yang tadi aku bilang. Itu ayahnya yang ngomong. Selanjutnya ya. Itu Tiur deh yang ngomong. Nah, Tono menepuk dahinya. Oke, 192. Di sini koleksi. Bagus tidak memperhatikanku lagi. Dia meletakkan radio itu sembarangan, melempar. Anak yang belum TK dan dia berhasil benerin radio. Sejenis apa itu orang? Itu anak gitu ya. Nih, si bapaknya aja udah berusaha benerin radio itu nggak bisa, dan si Bagus bisa. Makanya karakternya si Bagus ini jenius dan jujur banget. Jadi kalau dia marah sama orang tuanya gara-gara selalu ninggalin dia, itu dia omongin gitu. Kalau si gadis ini tipenya yang udah pasrah aja gitu. Maksudnya terima aja, dia emang harus mengurus adik-adiknya. Itu yang di pikirannya, dia nggak pernah mengeluh sama orang tuanya. Keren banget banget. Terus halaman 219. Nah, yang unik ya, ini salah satu kelebihan dari novel ini. Novel ini disampaikan dari sudut pandang gadis berupa diary. Coba aku belum pernah sih baca yang kayak gini, maksudnya diary ini semua dari awal sampai akhir tuh kayak catatan hariannya si gadis gitu. Makanya kita tahu cerita ini ya karena si gadisnya ini menuliskan apa yang terjadi padanya gitu. Nih di sini Bagus hanya menatap datar, tidak peduli ragil yang tangan kirinya memegang celanaku. Kalian pasti senang sekali punya ayah yang pintar dan kayak pengusaha sukses, punya ibu yang berbakat dan terkenal. Ini yang aku bilang. Kan bapaknya tuh pengusaha, ibunya terkenal. Nah, aduk kali keluarga kalian sempurna, dan ternyata ini ada value-nya. Value-nya adalah jangan melihat orang tuh dari luarnya aja, kelihatannya bahagia, kaya, apa sih yang kurang? Tapi ternyata enggak. Ternyata gadis enggak sebahagia itu, dan gadis tidak merasa sempurna yang orang lihat. Iya enggak sih? Selanjutnya ada halaman 400. Di sini, well, berikan komitmen terbaik kalian. Percayalah, waktu berjalan tidak terasa. Aku tahu persis soal itu.
ratusan tahun seperti sekejap mata, waktu melesat seperti itu, tiba-tiba anak kalian telah tumbuh besar, tidak ada lagi masa kanak-kanak itu. Nah, ini suatu petua bahwa untuk orang tua gitu ya, bahwa ya masa anak-anak itu ya nggak bakal keulang lagi. Maksudnya anak-anak ini bakal tumbuh, dan kalian kalau misalkan sibuk nih sebagai orang tua, sibuk nggak mikirin anak, nanti telat gitu, mereka udah tumbuh dan kalian baru nyesel kenapa pas kecil kita nggak ada di samping mereka. Maksudnya sebagai orang tua tidak ada menemani mereka, melihat tumbuh kembang mereka gitu ya. Itu sih yang aku tangkap. Nah, selanjutnya ada halaman, tadi udah halaman 200, sekarang halaman 200, 400. Kamu kakak yang baik, aku tahu. Nih ya, yang terakhir, kamu kakak yang baik, aku tahu. Aku tahu, bahkan saat pertama kali melihatmu datang hendak membeli bumbu dapur, kamu menggendong adik bungsumu di punggung, juga mengajak adikmu satunya. Kamu selalu ada untuk mereka. Kamu tahu gadis, mereka akan menjauh saat kita saling menyayangi, saling menjaga, dan itulah yang kamu lakukan kepada adik-adikmu. Mereka tidak bisa mengganggu ikatan kokoh saat seorang kakak melindungi adiknya. Jadi pada ending ceritanya tuh ini menyiratkan suatu kebersamaan atau kepedulian seorang kakak pada adiknya. Jadi kalau si gadis ini emang peduli sama adiknya, dia harus mau melindunginya gitu. Karena akhir-akhirnya ini ada sedikit unsur psikologinya menurutku. Psikologi dan science fiction. Pokoknya di akhir novel ini tuh genrenya udah mengarah ke situ. Jadi di awal sampai tengah itu horor. Maksudnya nyeritain tentang di rumah tua, segala kejadiannya. Dan di akhir-akhirnya tuh jawaban dari segala pertanyaan kita. Kenapa bisa horor? Dan horor ilmiahnya tuh itu di akhir dapet banget menurut aku. Kayak masuk akal. Oh ini arti kejadian ini. Oh ini arti kejadian ini. Gitu. Secara ilmiah Bang Tere tuh mengibaratkan kayak android. Penasaran banget kan kalian gimana caranya. Oke, jadi kalau kalian penasaran langsung aja baca. Dan satu kekurangan yang aku dapat itu bukan typo ya, aku nggak menemukan. Jadi di sini ada ketidaksesuaian gitu. Di sini itu salah ibu, seharusnya ibu tidak mendesak. Tapi ibu tadi tahan untuk tahu kabarnya. Nah, di sini kata tadinya harusnya lebih cocok gitu ya, tidak diganti jadi tidak. Tapi ibu tidak tahan untuk tahu kabarnya. Itu menurut aku ya. Kalau kekurangan lainnya ya, novel horornya menurut aku udah seram. Bagi aku yang gak pernah baca dan nonton horor tuh ya ini udah serem sih. Tapi mungkin horornya kurang, tapi aku juga tahu sebenarnya Bang Tere tuh nggak terlalu memfokusin ke horornya gitu, tapi ke horor ilmiah. Ada nggak tuh, baru banget gak tuh genre. Kekurangan lain menurutku terlalu, dari segi bahasa terlalu baku dan terlalu tinggi. Karena biasanya kalau genre horor tuh ya deket keseharian aja gak sih? Ini baku banget sih. Tapi emang Bang Tere tuh emang identik sama baku. Jadi aku fine-fine aja sebenarnya. Dan
Udah sih itu aja. So, semoga kalian jadi tertarik buat baca. Yang belum baca, terus bisa beli buku originalnya. Jangan lupa ya. See you.